Makanya saya katakan tadi, Bapak sebagai seorang Kristen akan membingungkan jemaat Anda. Kenapa? Karena nama Allah di dalam agama Anda itu tidak jelas asal-usul dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu, Pak. Pernyataan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang kami yakini. Oke, saya minta kalau begitu asal-usul kata Allah di dalam kitab Anda itu dari kata apa? Bingung kan? Bingung kan, Pak? Jadi jangan coba-coba membahas kata Allah. Tapi Anda akan bingung. Masuk ke pembahasan bahasa. Ya, karena Bapak tidak ada ilmu di situ. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kata wahyu tadi. Saya sudah pernah mendengar Anda diskusi di channel-channel. Ya, dan saatnya sekarang mematahkan argumen saya. Kalau Bapak punya kemampuan. Orang Kristen. Oke, oleh karena itulah saya katakan nama Allah di dalam agama Kristen tidak jelas asal usulnya dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu. Salam kenal Pak Pendeta, saya Zulkifli Ahmad Bas. Ya. Saya sudah pernah dengar Anda berdiskusi di Zoom channel lain. Saya sudah dengar. Silakan, baik Pak, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi memang akan rancu Pak kalau kemudian Anda sebagai seorang Kristen yang isi daripada kitab Anda itu menggunakan bahasa Yunani, kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan paradigma berpikirnya orang Islam dengan mengambil kata-kata dan istilah yang ada di dalam Al-Quran. Tadi pertama Anda mengatakan kitab Bapak Pendeta. Tunggu dulu, Anda keliru. Istilah Allah itu sudah dipakai sebelum ada agama Islam loh. Ya, oke, nanti kita bahas di tema itu Pak. Istilah Allah sudah digunakan sebelum Islam, betul. Tapi itu di Arab Pak, bukan di Indonesia. Bapak sekarang lagi di Indonesia. Nah, itu poin. Dengarkan pandangan saya. Tidak ada satu agama pun punya hak cipta bahasa. Sebab bahasa ini bukan masalah bahasa Pak. Tuhan, ini Tuhan. Mengenai penyebutan pencipta dalam sebuah agama. Makanya saya katakan tadi, Bapak sebagai seorang Kristen akan membingungkan jemaat Anda. Kenapa? Karena nama Allah di dalam agama Anda itu tidak jelas asal-usul dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu Pak. Pernyataan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang kami yakini. Oke, saya minta kalau begitu asal-usul kata Allah di dalam kitab Anda itu dari kata apa? Bingung kan? Bingung kan Pak? Jadi jangan coba-coba membahas kata Allah. Tapi saya Anda akan bingung. Mau masuk ke pembahasan bahasa. Ya, karena Bapak tidak ada ilmu di situ. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kata wahyu tadi. Saya sudah pernah mendengar Anda diskusi di channel-channel. Ya, dan saatnya sekarang mematahkan argumen saya. Kalau Bapak punya kemampuan. Orang Kristen. Oke, oleh karena itulah saya katakan nama Allah di dalam agama Kristen tidak jelas asal usulnya dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu. Catat Pak, catat. Baru mulai sejarah gereja, istilah Allah sudah muncul. Boleh Anda gunakan istilah Allah, boleh. Tapi tidak pada rel yang benar. Anda itu silakan Pak. Seolah-olah. Ya, silakan Pak Anda buktikan. Silakan Bapak yang saya hormati. Dengar dulu. Saya hormati, silakan yang tadi ngomong SKS, tolong berikan saya sepotong SKS bahasa kitab Anda original teksnya menggunakan kata Allah atau kata apa yang kemudian bisa dicocokkan dengan kata Allah yang Anda gunakan hari ini. Silakan. Biar jemaat Bapak itu tercerahkan. Ada enggak, Pak? Tuhan itu pencipta bahasa. Oke, kalau cuma bahasa pasar, orang juga semua bisa, Pak. Mohon maaf. Saya tinggalkan kasus itu karena saya tahu Bapak tidak ada ilmu di situ. Mohon maaf saya harus katakan itu Pak ya. Anda hanya menggunakan istilah Allah demi untuk memuluskan ajaran Anda. Masuk ke dalam pernyataan Bapak tadi yang saya hormati tentang kata wahyu. Memang Anda itu gelar apa sih? Gak usah baca gelar Pak. Saya tidak punya gelar aja, Bapak sudah kewalahan. Bukan kewalahan, tapi saya pernah di channel-channel YouTube lain. Kalau Bapak tidak kewalahan, tolong tuangkan di sesi sekarang. Dasar Anda mengatakan kata Allah di dalam kitab Anda berdasar terhadap pengajaran Kristen. Silakan. Saya minta Pak. Enggak, saya tidak suka berdialog dengan orang yang tidak sopan, tidak beretika, tidak bermoral.
Oh gitu, oke. Saya minta maaf. Kalau Anda dengan orang yang ya oke. Saya minta maaf kalau Anda terusik dengan cara saya. Saya baik. punya gelar PhD. Ya, silakan dengan gelar Anda baik. Gelar Anda mau jadi rasul pun tidak apa-apa. Sekarang Anda mengatakan kitab Anda itu diberikan berdasarkan wahyu. Ini saya akan buktikan. Saya akan buktikan, Pak. Kitab Anda bukan wahyu. Saya akan buktikan. Tolong kasih saya ruang. Saya sudah hampir 1 jam mendengarkan Bapak. Yang gaya dialog begini. Saya tidak nggak bisa dibiarkan, ada keinginan berdialog dengan orang berdiskusi gaya begini. Ini tidak akademis sama sekali. Dan tidak bermoral. Dan saya minta maaf sekali lagi. Dari cara baik. Saya akan berhenti dengan cara saya. Baik. Debat kusir. Oh, Bapak membawa-bawa kitab Anda sebagai wahyu. Saya punya hak untuk mengangkat kata wahyu itu bukan dari kitab Anda. Ngerti, Pak? Dengarkan baik-baik. Ya. Saya sudah jelaskan dari awal pengertian. Makanya izinkan saya menjelaskan kata wahyu, Pak. Anda duduk cantik, minum air, atur napas. Saya akan menjelaskan bahwa kitab Anda itu bukan wahyu. Oke? Tapi saya tidak sudi berdialog dengan orang yang tidak sopan. Itu alasannya. Jadi Bapak jangan katakan kitab Anda itu wahyu, Pak. Bukan wahyu. Dan saya akan buktikan. Kalau Bapak berikan kesempatan kepada saya buktikan kitab Anda bukan wahyu. Yang benar kitab Anda itu aluminasi. Tidak ada tuh istilah aluminasi. Bapak yang bawa tadi, Anda mau bawa kitab Anda wahyu, yang kedua ilham, yang ketiga aluminasi. Iluminasi kata dia. Aluminasi. Ya, terserah iluminasi, halusinasi, terserah itu bahasa Bapak. Keliru, baru istilah sekarang itu, apalagi yang lain. Ayo kita bahas. Bapak mengaku sebagai guru dosen bahasa Arab, betul? Saya tidak ingin membahas dengan orang-orang yang tidak bermoral. Maaf, saya harus tegur. Saya tidak ada maksud bertamu di channel ini untuk berdialog dengan yang tidak bermoral. Oh, saya tidak bermoralnya di mana? Cara Anda bicara. Oh, memang begitu cara saya, Pak. Ini Bapak sedang ada di hadapan saya menjelaskan kata wahyu terhadap kimia. Cara Anda bicara ini, saya sudah jelaskan tadi. Yang kami pahami dengan istilah wahyu, apa yang Tuhan ungkapkan. Singkatkan. Oke, makanya izinkan saya membuktikan bahwa kitab Anda bukan wahyu. Anda boleh mengatakan kitab kami adalah apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Silakan dengan istilah Anda. Tapi dengan istilah wahyu itu tidak sepadan, Mbak. Anda mau bilang revelation kita wahyu itu bukan wahyu Allah. Anda itu awam sekali dengan pemahaman. Oh, justru Bapak yang awam ini, kata wahyu aja Bapak nggak ngerti gitu loh. Jangan karena Bapak sudah terkenal, karena Bapak sudah pendidikan yang tinggi, sehingga satu dasar pijakan yang salah anggap sebagai kebenaran. Sesuatu yang salah ketika diimani, diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran menurut konsep akal. Sekarang izinkan saya membahas kata wahyu. Izinkan saya membahas kata wahyu. Kristen di dunia memahami seperti itu. Silakan Bapak, ini kesempatan saya untuk menjelaskan kepada Bapak yang pendidikannya luar biasa bahwa kitab Anda itu tidak berdasar kepada pewahyuan. Oke? Izinkan saya. Bisa terima pernyataan Anda itu karena pernyataan Anda itu liar. Makanya izinkan saya. Bentar Mas Ima, nanti bisa Bapak Yosias mengklarifikasi dari bentar ya Pak. Pak Pendeta, tolong didengarkan. Biarkan beri kesempatan Mas Ima untuk berbicara. Bapak nanti ada kesempatan. Dia bilang. Iya, nanti Bapak bisa. Kalau Bapak itu terus menyangga terus, nanti jadi diskusi kusir Pak. Biarkan saya beri waktu, nggak lama kok Mas Juma. 5 menit cukup Mas Juma? Saya mau Zuma itu belajar bahwa dalam berdiskusi itu mesti sopan. Ya, nanti akan kita handle. Baik, silakan Mas Juma. Tolong diturunkan volumenya. Kitab orang lain bukan wahyu. Ya, boleh. Beri waktu 5 menit Pak. Beri waktu 5 menit biar diskusinya ini tidak melebar kemana-mana. Silakan Mas Juma 5 menit. Tapi tolong moderator kontrol cara orang bicara di channel. Ya, siap. Nanti saya tegur Mas Juma. Nanti kalau terlalu keras saya tegur. Baik. Oke. Lanjut. Jadi kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya diambil sebagai bahasa, tapi kemudian tidak ada makna.
secara bahasa, wahyu itu berasal dari bahasa Arab wahyu, yang memiliki arti memberikan isyarat atau memberikan atau memberitahukan dengan cepat dan tersembunyi. Nah, definisi daripada wahyu secara bahasa itu jelas bahwa pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat dan khusus yang ditujukan pada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Berarti yang menerima wahyu ini hanya seorang diri pada masa penerimaan wahyu. Wahyu adalah masdar yang bermakna isyarat, yang cepat dan tersembunyi. Ini adalah kaidah wahyu. Lalu kemudian diterangkan bahwa wal wahyu luga i'lam fi hafa. Jadi tidak sembarang wahyu itu. Wahyu secara bahasa berarti pemberitahuan yang tersembunyi, bukan secara penyelidikan. Berdasarkan atas dengar sabar. Wahyu sabar, Pak. Apa yang Tuhan singkapkan berarti rahasia. Sabar. Al-wahyu ma yuhillahu ila nabiyyi minal anbiya'i fayusbitu fil qalbi. Wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada para nabi, kemudian Allah teguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Sekarang di penulis kitab Anda siapa yang nabi, Pak? Lukas? Markus, ya, Paulus, enggak usah berdialog dengan cara itu. Anda kan sudah belajar siapa Bapak, semua yang diakui ini saya sedang menjelaskan definisi wahyu, Pak. Saya sudah jelas bilang al-wahyu ma yuhillahu ila nabi minal anbiya fayusbituhu fil qalbi. Bapak ngerti bahasa Arab kan? Kalamullah ta'ala munazzalu ala nabi man anbiya. Kalam Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada para nabi, itulah wahyu. Nah, pengertian wahyu secara bahasa dalam Al-Quran, ini perlu dipahami. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Anda pasti ngerti, saya tidak perlu menjelaskan itu. Yang kedua, Allah menerangkan, wa auha rabbuka ilan nahli anit takhizi minal jibali buyuta wa minasyaikha wastajjar. Mau bicara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Katanya Bapak dosen bahasa Arab. Tapi ini bukan kelas Arab. Makanya saya menjelaskan kata wahyu, Pak. Wahyu itu apa? Supaya Bapak tolong dicatat, lain kali jangan katakan kitab Anda wahyu. Karena kitab yang disebut wahyu, ya itu adalah kitab yang diberitakan kepada para nabi. Penulis kitab Anda bukan nabi, Anda harus akui itu. Bukankah itu yang dinyatakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di Alkitab? Oke, sekarang saya ingin tahu kalau itu menjadi dasar pijakan Bapak. Filipi 1 nomor 18. Dengan istilah-istilah Arab yang pendengar kita tidak tahu. Oke. Sok-sok dengan bahasa-bahasa pendengar. Jangan kayak begitu, Pak. Bapak mengatakan saya sok-sok, sementara kata wahyu itu dari kitab saya. Yang sok menggunakan kata wahyu di sini siapa? Kita wahyu sudah ada sebelum ada Al-Quran. Tolong paham ya, beda 600 tahun. Nah sekarang saya sedang mendudukkan pemahaman Anda tentang kata wahyu itu. Tidak perlu. Berarti kalau Anda mengatakan tidak perlu, benarlah apa yang diterangkan Paulus di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Maksud palsu ini maksudnya apa ini, Pak? Lain konteksnya. Loh, tadi Bapak mengatakan tidak perlu. Apa maksudnya Bapak mengatakan tidak perlu? Saya tidak perlu uraian Anda tentang wahyu. Karena kenapa bisa, Pak? Kitab terakhir itu disebut wahyu, Revelation. Oh, jadi dengan semena-mena Anda mengambil konsep dalam agama Islam, kemudian Anda dudukkan di dalam kitab Anda yang tidak relevan. Ada di Alkitab 600 tahun sebelum Islam Al-Quran muncul. Oke. Tolong disaksikan oleh semuanya. Saya minta di dalam bahasa Yunani wahyu itu apa, Pak? Tidak perlu Anda mengajar saya bahasa. Saya tidak ngajar, justru saya mau belajar kepada Bapak. Saya mau pembahasan kita menjadi pencerahan untuk ribuan orang. Ya, ini saya sedang mencerahkan. Ini saya sedang mencerahkan bahwa Bapak sebagai orang yang tadi gagah-gagahan titelnya disebut dosen S3 SK dan ternyata kata wahyu saja itu tidak Anda ketahui, hanya mengambil kata wahyu tok. Anda yang tidak benar. Oke, sekarang buktikan ketuduhan saya tidak benar. Kata wahyu di dalam bahasa Yunani apa?
Tidak perlu saya jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan. Pak Pendeta, Filipi 1 nomor 18 dengan maksud palsu. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi Anda menyampaikan dengan cara palsu ya, sesuai dengan amanat Filipi 1:18. Allah dan Yesus. Kita tidak membahas semua istilah-istilah yang makan waktu banyak ini. Oke. Kalau Anda mengatakan konsep Allah dan konsep Yesus, saya kasih Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa yang hidup di sini Pak berdiri sendiri? Namanya pribadi, ada 3 pribadi yang kami yakini bahwa masing-masing itu ada dari awal. Mereka itu bergelar al-awal, al-akhir. Sebutan al-awal, al-akhir. Nah tuh, Bapak masuk lagi ke dalam Islam. Al-awal, al-akhir. Aduh, Bapak ini betul-betul. Udah Pak, udah. Silakan lanjut yang lain. Silakan yang lanjut yang lain. Saya nggak bisa dengan cara-cara begini. Saya juga tidak bisa dengan cara-cara Bapak yang suka ngambil istilah Islam, tapi Bapak tidak memahami asal dan akar kata dan rel kata itu harus dudukkan di mana. Untuk abad pertama. Jangan. Ya, silakan yang lain. Saya tidak sanggup dengan orang-orang yang menjalankan Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan cara palsu dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Itu tak mengapa menurut agama mereka. Saya tidak tahan dengan orang ini. Silakan yang lain. Baik, Pak Pendeta, mohon maaf, bisa nggak sih Pak diskusi nggak saya boleh saya bilang Bible Anda sendiri ini silakan Ibu Rifa lagi silakan. Supaya menjadi Halo, selamat sore Pak Josias, saya Rifa Pak. Halo, selamat sore Pak Josias. Oh iya, Bu Rifa. Ini Bu Rifa ya? Iya. Sehat Pak? Bagaimana kabarnya? Baik Bu Rifa, saya sangat hormati Bu Iva, niat baik untuk diskusi, tapi saya tidak mau cara-cara seperti tadi. Dia mengambil kesimpulan, saya tidak paham Alkitab. Saya tidak paham substansi saja, itu langsung tidak benar dalam diskusi. Oke, saya pahami. Baik, mohon maaf, saya mewakili teman-teman yang ada di sini, karena ini sebenarnya bukan hal yang Pak ya, kenapa saya bukan membela, bukan mengatakan ini tidak benar, tapi konteksnya kita ada di sebuah ranah Zoom, di mana memang di sini sudah banyak yang masuk, baik Muslim ataupun Kristen. Tentu kalau ada mungkin sesuatu seperti yang Bapak alami itu, kalau menurut saya karena ini Zoom debat, maka itu wajar. Baik, sebelumnya mungkin saya hanya ingin mengelaborasi tentang ini ya Pak, tentang siapa tadi yang membawa tentang Bang Handi ya. Bang Handi tadi mempertanyakan tentang kami umat Islam yang tidak bisa memahami Trinitas. Nah, jadi mungkin kita ke situ dulu. Kalau Bang Zuma tadi yang saya tangkap dengan dengan Morereski tadi itu, kenapa mereka membawa bahasa? Karena begini Pak, katakan kalau saya salah, anggap saya sebagai seorang mahasiswi yang sedang belajar kepada dosen yang bertanya, ketika sebuah bahasa muncul terminologi ini dari sebuah daerah, kemudian digunakan juga oleh daerah lain, dan ternyata kalau memang penggunaannya sama, tentu kita tidak masalah. Artinya penggunaannya itu, pemahaman bahasa itu sama, tidak masalah. Contoh, kalau nama saya misalnya Manis, tentu tidak mungkin saya diganti nama menjadi Sweetie kalau di Amerika gitu. Yang pertama jangan dirubah, kemudian maknanya jangan dirubah. Seperti wahyu, kata Allah, tapi kita lepaskan itu. Mungkin saya lebih ke topik Trinitas. Gimana Pak? Kira-kira boleh saya mungkin mengajukan beberapa pertanyaan? Iya, saya ingat waktu saya bertamu di channelnya Bu Rifa, saya sudah jelaskan panjang lebar apa itu Trinitas. Kita mesti paham dulu bahwa istilah Trinitas itu hanya istilah yang dipilih oleh para bapak gereja untuk merangkum konsep yang ada di dalam Alkitab. Begitu. Ya, saya jadi juga Tritunggal istilah yang dipilih, tetapi konsepnya memang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian untuk memahami Tritunggal, kita mesti pahami apa dulu itu kata tri, apa itu kata tunggal. Itu yang saya jelaskan waktu lalu, tapi tidak mengapa saya ulangi lagi.
Oke, mungkin saya tidak secara keseluruhan, karena saya juga coba mempelajari Trinitas sendiri dari corak-corak eksegesi bapak-bapak gereja zaman dahulu. Saya beberapa contoh kayak hakikat Allah Wones yang muncul dari Praxeas atau Sabellius, yang tokoh-tokohnya ada seperti Pak Joshua Teu, kemudian Samuel Sihaan dan juga Pak Hendritan. Kemudian saya juga belajar bagaimana itu corak dari Homoousius yang muncul dari Athanasius, dan doktrin subordinat dari Eusebius dan Eusebius, Tertullian, dan yang muncul di Konsili Nikea. Saya belajar itu, maksudnya saya menggali itu, menemukan sendiri secara otodidak. Kadang karena kita kalau membaca takutnya kesalahpahaman itu muncul, maka kita harus ada orang yang kita tanyakan. Nah, kebetulan Bapak sekarang ada di sini, mungkin saya namanya mempertanyakan atau mengkonfirmasi. Kalau kita lihat Pak, perisai Trinitas, Bapak kan lebih tahu dari saya, di mana Credo Nikea juga mengatakan bahwa Father is not Son, Son is not Holy Spirit. That's right, sir. Ya, itu memang pribadi yang pribadi Bapak bukan pribadi anak. Pribadi anak bukan pribadi roh. I know. Pribadi itu masing-masing punya pengetahuan, kemauan, dan perasaan. Oke, tapi saya mengingat di awal tadi ketika Anda berdiskusi dengan Morereski juga Bang Handi, Anda sempat mengatakan bahwa Yesus itu adalah cerminan. Ketika seseorang melihat Yesus, maka dia akan melihat bagaimana pribadi Allah di dalam Yesus. Apakah saya salah mendengarkan itu tadi? Memang Yesus menyatakan Allah yang invisible, yang tidak kelihatan. Yesus yang menyatakannya, Yesus yang mengungkapkannya. Ya, dikhawatirkan ini kesalahpahaman dalam aspek dari cara berpikirnya kita ataupun jemaat Bapak begini Pak. Karena ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah menampilkan cerminan Bapak, sementara mereka adalah pribadi yang berbeda gitu Pak. Jadi apa yang ditampilkan Yesus sebenarnya Pak? Pribadinya atau wujudnya atau apa gitu? Karena kalau pribadi kan berbeda, pribadi Yesus dengan yang manusia. Dan saya tahu di Yohanes 1 pasal ke-14 kalau kita buka lagi Pak, firman itu menjelma menjadi manusia gitu. Betul. Nah, artinya firman, saya jelaskan dulu mengenai apa yang diungkapkan, apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Bapa. Bapa itu punya kemauan, punya kehendak, dan punya perasaan. Itu juga yang Yesus nyatakan pada waktu dia ada di Palestina, di Israel. Apa-apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia mencipta, itu juga Bapa itu pencipta juga, dia mencipta. Dan banyak hal lain. Yesus mencipta, sorry, saya potong sedikit, maksudnya biar ditampilkan literasi yang mendukung bahwa ini hal baru bagi saya mendengarkan Yesus mencipta. Boleh saya dapat literasi ini Pak? Nggak usah jauh-jauh. Di Al-Quran dia menciptakan burung kan? Anda percaya dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran? Dengar. Apa yang itu yang Anda imani kan? Nah, sekarang saya apa yang saya imani dalam Alkitab? Dengar. Anda sudah melompat ke sebelah dan saya sebagai muslimah harus menjelaskan. Lupakan yang tadi. Maaf saya gunakan itu. Saya mau ambil dari Alkitab. Yesus itu bisa mengampuni dosa. Dia menjanjikan hidup kekal. Dan ada banyak hal lain yang hanya bisa dikerjakan oleh Bapa, dilakukan oleh Yesus, diakui oleh Yesus. Jadi dia bisa mengampuni dosa, bahkan di Alkitab diajarkan pada akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan orang mati dari kubur. Orang-orang mati di kubur akan mendengar suaranya. Nah, dengarkan, setelah Yesus naik ke surga, beberapa tahun kemudian, waktu Saulus sedang berjalan ke Damaskus, Yesus turun menemui Saulus di tengah jalan, sehingga akhirnya Yesus bisa bicara dengan dia. Nah, siapakah oknum seperti ini? Yang sudah bertahun-tahun naik ke surga bisa turun ke jalan Damaskus. Dan Saulus langsung bilang, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus Pak, jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi sifat-sifat ketuhanan memang ada pada Yesus, baik perkataannya maupun perbuatannya.
Cukup saya rasa penjelasan saya. Mungkin saya di sini sebagai muslimah harus menjelaskan kesalahpahaman Bapak terhadap Nabi Isa yang dikatakan menciptakan. Jadi Pak, kalau di dalam riwayat hadis yang mungkin kalau Bapak baca itu sebenarnya Nabi Isa itu di dalam Al-Qur'an itu menciptakan atas seizin Allah, bukan menciptakan berarti dialah sang pencipta itu, tapi atas izin Allah. Jadi saya tidak akan menyeberang ke tempat Bapak, ke kitab Bapak dengan menyatakan bahwa Yesus juga menghidupkan Lazarus dengan bermohon kepada Tuhan. Saya tidak perlu lakukan itu karena bagaimanapun juga saya tidak mengimani kitab Bapak. Tapi ketika saya menuntut kepada Bapak literasi yang mengatakan bahwa Yesus ini mencipta dan pencipta, Bapak melompat ke Al-Qur'an saya. Kalau saya sih tidak apa-apa ya. Sudahlah, itu lupakan saja yang tadi. Yang jelas Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Kita bahas Yohanes 1:14, Pak. Yesus tidak ada yang jadi dari semua makhluk. Enggak, kalau saya sebagai seorang muslimah juga harus Pak menjelaskan apa keimanan saya, karena saya tidak mungkin sepakat dengan apa yang Bapak usung semuanya. Bisa jadi kita sepakat, tergantung, terserah pada masing-masing. Kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang Bapak salah pahami itu saya harus luruskan tentang Yesus lah, tentang Nabi Isa. Waktu Yesus di muka bumi, semua yang dia buat itu berdasar kehendak atau yang Bapa perintahkan. Kehendak Bapa atau Bapa perintahkan. Bahkan Yesus, saya tahu itu. Waktu dia ada di muka bumi sebagai manusia, Alkitab mengajarkan untuk sedikit waktu dia lebih rendah daripada malaikat. Pada waktu ada dalam keadaan di dalam Wahyu manusia juga Pak, dia meletakkan dirinya di bawah Allah supaya Allah menjadi segala sesuatu Pak di dalam Allah. Jadi kita tidak usah bahas itu, jangan kemana-mana, kita tetap ke Trinitas lagi. Di dalam iman Bapak, di Yohanes pasal 1 ayat 14 itu kalau Bapak lihat, firman itu menjelma menjadi manusia Pak. Kemudian firman yang menjelma menjadi manusia itu, apakah roh Allah yang masuk ke dalamnya? Saya hormati Anda, tapi Anda kan tadi melarang saya mengutip Al-Quran kan? Ini saya bertanya, bukan menjelaskan. Alkitab? Kenapa Anda mengutip Alkitab? Saya bertanya kepada Anda sedangkan tentang Anda tidak imani itu. Saya bertanya. Saya uraikan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anda juga tidak imani. Gini. Mungkin Anda salah paham. Saya rasa saya tidak perlu ajar. Tapi Anda mengutip ayat Alkitab. Tadi Anda sangat terganggu. Anda melarang saya dengan menggunakan. No. Ini sepertinya Bapak sedang bermain. Saya tidak tahu permainan apa yang Bapak lakukan. Tadi Bang Zuma berbicara dengan Bapak banyak alasan dengan mengatakan beliau tidak sopan begini dan begitu. Sekarang giliran saya coba dengan penuh respect dengan Bapak. Ingat, saya tidak menjelaskan agama Anda sebagaimana Anda mencoba menjelaskan agama saya yang mengatakan Nabi Isa itu menciptakan. Tidak begitu. Ketika saya minta tanya kepada Bapak, bukti di mana Yesus mencipta, Bapak melompat ke agama saya. Nah, ini yang saya tidak terima. Nah, Bapak silakan jelaskan iman Bapak, saya berhak menjelaskan iman saya. Yang saya tanya iman Anda gitu loh Pak. Anda tadi nanya, Riva, Anda tolong dengar. Anda tadi nanya mengenai ketuhanan Yesus. Ya, exactly. Dan apa yang dia nyatakan tentang Bapa. Tuh, saya sambung lagi. Itu saya sudah terima. Oke, saya sudah terima itu. Saya kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 14 di mana yang saya baca menurut literasi Anda. Silakan Anda jelaskan, itu hak Anda sebagai orang Kristen. Di dalam kitab Anda tertulis bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, artinya manusia yang mati di tiang salib itulah firman yang menurut Anda adalah Allah. Kemudian pertanyaan saya, roh yang masuk ke dalam diri Yesus itu roh Allah Bapa atau Roh Kudus gitu loh Pak. Itu saja dulu menjelaskan. Dalam keyakinan saya mengenai Tritunggal, Yesus itu pribadi lengkap. Waktu jadi manusia itu memang pribadi lengkap, punya tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan semasa dia ada di Palestina, Roh Kudus yang menguatkan dia, yang banyak menghibur dia, menguatkan dia dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, yang Anda pertanyakan ini bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes pasal ke-1 ayat 14, di situ dinyatakan firman itu menjelma menjadi manusia. That's right. Nih, saya pakai bahasa Inggris. Itu betul. Riva, itu betul. Artinya Pak, yang mati di tiang salib, yang manusia yang jalan-jalan di muka bumi, itulah si firman itu. Bukan. Yang mati di kayu salib itu manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia, berarti yang mati itu adalah si firman, Pak. Dengar. Anda akan dibantah.
Nah, Anda itu firman itu yang menjadi manusia. Yang mati di salib itu manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Manusia Yesus mati di tiang salib, maka firman itulah yang mati, bukan? Tidak. Saya tidak pernah mengajar begitu. Ya, firman itu ilahi, tidak pernah mati. El-Olam. Hanya dia coba menambah pada teman-teman dirinya, yang ada di sini, mengenakan pada dirinya kemanusiaan. Coba dibuka teman-teman yang ada di sini, mohon teman-teman JCC bisa membantu Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya tidak mau asumsi ya, saya justru mempertanyakan terkait ayat ini. Firman itu menjelma, menjadi manusia. Silakan dibuka ayat itu. Ini kita lihat itu. Iya, Rifa, supaya kita gunakan waktu, dengar. Menjadi manusia itu bukan firman itu, yang ilahi itu hilang ilahi, tinggal manusianya. Seperti konsep dalam agama lain mengajarkan, kalau kucing menjelma jadi kera, hilang kekucingan, tinggal keranya. Tidak begitu pemahaman inkarnasi. Saya tidak memahami. Inkarnasi itu mengenakan kemanusiaan, tabiat manusia. Nah, silakan Bapak baca apa yang sudah ada di share screen kita. Bapak baca perlahan lalu Bapak jelaskan kepada saya. Yohanes 1 Anda ayat baca 14. aja. Firman itu, dengar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya manusia Yesus yang berjalan-jalan di Yerusalem dan diam di antara orang yang menulis kitab ini, yaitu katanya adalah Yohanes, maka itu adalah firman yang menjelma. Itulah firman. Kemudian yang mati di tiang salib jugalah manusia Yesus, Pak, yang adalah firman itu. Artinya yang mati di tiang salib adalah firman itu yang menjelma itu, Pak. Silakan bantah saya. Atau saya Bapak mau menjelaskan dengan bahasa manapun ya terserah. Gunakan bahasa itu akademis, bahasa pasar. Wujud ilahi itu roh. Mana mungkin Anda mengatakan roh mati di salib? No, I say is human, sir. Ini saya bicara tentang manusia. Kalau kemanusiaannya, manusia iya betul. Manusia yang mati di salib. Tapi bukan itulah ilahi. Firman yang menjelma itu, Pak. Bantah saya dengan ayat Yohanes 1 pasal 14 ini. Ya, tapi argumentasi Anda itu seolah mengatakan bahwa yang ilahi firman itu juga mati tersalib di kayu salib. No, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak pernah mengatakan firman itu adalah roh dan menjelma menjadi roh. Saya tidak katakan itu. Di dalam iman Kristen, sejauh sebodoh sepengetahuan saya, firman menjelma menjadi manusia yaitu Jesus Christ, kemudian ada roh Tuhan di dalam dirinya, dan saya juga tidak yakin ketika Yesus Christ yang ditanyakan Bang Handi tadi mati di tiang salib itu masih ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau tidak, roh Tuhan akan ikut mati bersama dia. Nah, saya bisa pahami itu. Tidak begitu keyakinan kami. Jelaskan Pak, saya menunggu penjelasan dari Bapak dari tadi. Pada waktu Yesus, waktu firman mengenakan kemanusiaan itulah mengenakan atau menjadi Pak? Mengenakan atau menjadi? Bapak itu harus Bapak jelaskan. Menjadi manusia itu artinya dia ada dalam eksistensi manusia, tetapi eksistensi ilahinya itu tidak hilang. Eksistensi ilahinya tidak hilang. Jelaskan kepada saya tentang menjadi manusia ini maksudnya seperti apa? Ketika firman menjadi manusia, artinya dia menjelma menjadi manusia. Itu pandangan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin Bapak punya pandangan lain. Saya memahami apa ini maksud? Bahwa pribadi logos, dia menambah pada dirinya kemanusiaan. Itulah yang menjadi manusia. Logos itu atau firman itu, Pak, dia menjelma menjadi manusia. Apakah saya salah? Tapi pemahaman teologi Kristen bukan transform. Ya, saya bantah saya dan jelaskan kepada saya at form yang Anda maksud itu. Artinya dia menambahkan pada pribadinya kemanusiaan, mengenakan kemanusiaan. Bukan. Apakah maksud Anda roh Tuhan itu mengenakan pakaian manusia? Dia menjadi manusia. Maksudnya pribadi kita Yesus bicara itu. Tentang firman, Pak. Apakah Anda mau mengatakan firman adalah Allah sebagaimana bidat bermunculan? Dengarkan baik-baik. Bahwa Allah adalah firman itu atau Yesus adalah Allah itu. Pada waktu firman itu menjadi daging, itu dia mengambil atau mengenakan kemanusiaan. Kemanusiaan itulah yang mati di salib karena
untuk misi penebusan. Sebab yang ilahi tidak mungkin mati. Saya mau tanya, yang mana yang firman? Yesus yang including ilahi. Roh di dalamnya, atau Yesus sebagai manusia, atau Roh Allah? Bukankah itu Roh Kudus, Pak, yang turun ketika Yesus dibaptis, Pak? Mana yang benar? Mana si firman, Pak? Tolong tunjukkan kepada saya, yang mana yang firman yang menjelma, Pak? Anda menanyakan sesuatu yang bisa dilihat oleh indera. Kendati yang saya maksudkan sesuatu itu, yang roh 1:14. Yang roh itu tidak kelihatan, abstrak. Korek, saya tahu itu. Saya tidak pernah memahami. Bukan umat Islam tidak pernah mendeskripsikan roh di dalam iman kami, Pak. Kami paham itu. Yang saya tanya, ketika Anda menyatakan bahwa pribadi Yesus itu adalah cerminan Bapa, secara pribadi juga bukan, karena pribadi Yesus adalah manusia pribadi Bapa ilahi. Saya mau tahu apa yang ditawarkan Yesus sebagai ilahi kalau pribadinya saja sudah berbeda. Yesus ketakutan, Pak. Yesus punya marah yang bukan marah, kalau Tuhan Bani Israel juga marah sih. Maksudnya punya rasa takut mengerti. Gitu. Saya mengerti Anda mengutip barangkali ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ia sangat ketakutan. Tapi dengar baik-baik, teks asli Yunani mengatakan en agonia, bukan enfobia. En agonia artinya dalam penderitaan yang berat atau dalam keadaan kepayahan karena terkuras tenaga. Lebih parah lagi, Pak. Lebih mending jadi penakut daripada punya kepayahan. Tuhan punya kepayahan. Ini lebih berbahaya, Pak. Anda salah. Waktu Yesus di dunia itu manusia. Manusia sempurna. Oke. Kita kembali lagi, Pak. Anda membingungkan yang ilahi dengan yang manusia. No, Anda yang membingungkan. Saya tidak sampai ke sana. Saya tahu Anda paham apa pertanyaan saya. Tapi saya tidak tahu entah kenapa menjadi sulit sekali untuk Anda jawab. Saya bertanya kepada Anda. Ketika di dalam kitab Yohanes 1 pasal 1 ayat 14, firman itu menjelma, menjadi manusia. Betul. Manusia Yesus adalah firman. Lalu saya kembali menegaskan konfirmasi. Yang mati di tiang salib itu apakah firman atau bukan? Manusia Yesus, sedangkan firman yang ilahi itu dengar. Firman yang ilahi itu ketika jasad Yesus terentang di kuburan, rohnya itu yang ilahi itu sedang berada di dunia orang mati. Di Alkitab menjelaskan begitu, Yesus mengunjungi dunia alam roh, dunia orang mati. Roh yang jadi rohnya tidak Yesus mati. Itu roh apa, Pak? Roh keilahian, roh Allah. Jangan baurkan, jangan baurkan. Makanya saya tidak mau membaurkan, saya justru mempertanyakan. Tadi udah dijawab, yang ada dalam diri Yesus itu ada dua roh manusia dengan roh ilahi. Udah dijawab, ada dua roh. Oke, nggak masalah. Teman saya juga menjawab begitu, roh ekonomikal dan roh esensial. Yang saya pertanyakan, kalau roh itu yang adalah antara roh Yesus itu, including ketika dia menjelma menjadi manusia, itu sesuai juga dengan roh sekali gitu ya? Juga dengan roh Yesus sekalian gitu, yang adalah ilahi gitu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya minta ketegasan Bapak dalam menjelaskan firman itu yang mana? Yang menjelma itu yang mana gitu loh, Pak. Yang firman itu yang mana? Bukan firman yang praeksistensi atau firman yang sekarang kita nggak tahu kemana lagi. Saya minta pertanyaan saya, ketika Yesus itu hadir, yang firman itu menjelma, yang mana firman itu? Bapak bilang, oke, Yesus, Bapak sepakat. Lalu ketika saya mengatakan firman itu mati di tiang salib, Bapak bilang tidak sepakat. Ini lucu gitu loh. Iya, sebab yang mati di kayu salib itu manusianya kan? Bukankah firman itu? Bukan sifat yang mati, Pak. Wujud, Pak. Kalau yang ilahi itu wujudnya roh. Anda mau katakan roh mati? Saya minta. Tidak mungkin roh itu mati. Mungkin justru saya lihat Pak siapa? Yosias ini nabrak-nabrak ayat ini. Jelas-jelas ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Betul. Berarti apa yang diargumenkan oleh Uniriva tidak salah. Kalau yang mati itu adalah firman yang jadi manusia. Nah, itu beliau bantah. Iya, beliau membantah itu. Kenapa? Ini resikonya bahaya, Pak. Pak Desugi. Dengarkan kalau dulu. Menjawab. Pak Desugi. Dijawab. Ini bahaya memang kalau Pak Yosias menjawab firman itu firman, yang maka
mengenakan kemanusiaan itu yang disalibkan, yang mati disalib. Sedangkan ilahinya itu ketika jasad Yesus ada di kuburan, rohnya itu ke dunia orang mati, kata Alkitab. Jadi apakah roh yang di dalam diri Yesus itu adalah firman, Pak? Ya. Apakah roh yang di dalam diri Yesus itu adalah firman? Betul. Di mana itu, Pak? Tapi tertulisnya. Anda tidak mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Dengar dulu. Ketika firman itu mengenakan kemanusiaan, itu ilahi yang firman tadi itu tetap dimiliki oleh pribadi Yesus. Hanya yang pada sisi kemanusiaan, sifat kemanusiaannya itu yang mati disalib. Tapi pribadinya pada sisi ilahi itu tidak pernah mati. Saya tidak mengatakan bahwa ruh itu bisa mati. Kemudian saya sudah katakan saya tidak punya pengetahuan tentang ruh. Ruh itu tidak bisa dideskripsikan oleh saya. Saya tidak berikan Allah ilmu tentang ruh. Saya kembali kepada apa yang tertulis di kitab Anda. Firman itu menjadi manusia. Dan anehnya ketika Anda membenarkan hal itu, lalu firman yang adalah Yesus Christ sebagai human ini meninggal di tiang salib. Anda membantahnya bahwa itu firman. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Monggo silakan dilanjutkan yang lain biar tidak membosankan ya. Saya boleh bantu menambahkan? Sebentar bang. Satu lagi ini sebelum, jangan dibantu, ini narasumber, jangan dibantu. Ini dokter loh, jangan dibantu. Bisa bantu menambahkan? Karena kan tadi juga yang bertanya juga ngeroyok seperti itu. Saya bisa menambahkan apa yang saya belajar dari sebentar bang, bukan ngeroyok. Beliau ini kan nggak bisa ya? Oh ya sudah, terima kasih. Ya, bahwasannya ini cukup. Beliau narasumber, memang mau disimpan. Ya, terima kasih, cukup. Kalau Anda mau menambahkan seakan-akan Anda nggak mempercayai keilmuan beliau, kan gitu? Bukan, karena diputar-putar bahasanya dari tadi diputar-putar. Saya berbeda. Saya menguasai ilmu komunikasi. Kalau Pak Josias tidak menguasai ilmu komunikasi sebaik Anda mungkin ya. Tapi kalau saya menguasai. Kalau mau kebetulan timnya Pak Josias. Sebentar, saya moderator. Sebentar dulu. Sebentar, jangan terlalu banyak. Ya, begitu. Jadi dengerin dulu ya. Mumpung saya rekam juga dari tadi ya. Ya, sebentar dulu, Pak. Terima kasih. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Bisa, sebentar. Aduh, dengar dulu. Ini Anda yang ngomong ini persis sama dengan Suma tadi, menyimpulkan saya tidak punya pengetahuan, tidak bukan punya ilmu. Itu teman Kristen Bapak, Pak. Itu teman Kristen Bapak yang bilang. Yang tadi nanya itu mengatakan teman saya tidak Kristen tahu Bapak ilmu. yang bilang itu teman yang saya katakan Bapak. Itu adalah Bapak tidak punya pemahaman tentang wahyu, Pak. Bukan ilmu yang tadi, wahyu. Yang baru-baru Bapak nggak tahu wahyu. Makanya belepotan karena nggak ngerti wahyu gitu. Oke, baik. Saya ambil alih. Yang baru-baru bicara Pak itu tadi teman Kristen mau membantu Anda menjawab. Tapi dia bilang tadi aku tidak punya pengetahuan tentang komunikasi. Nah, itulah Pak Bapak direndahkan. Nah, itu teman Bapak itu. Sesama pengiman sebuah buku yang bukan wahyu itu sama-sama tadi. Nah, kesimpulan Anda kan keliru. Itu ngaku tuh bilang Alkitab siapa tuh? Revelation bukan wahyu. Nah, tega-teganya kalian bilang Pak Josias nggak ngerti ya. Revelation itu apa, Pak? Coba Anda jelaskan kata wahyu yang Anda gunakan itu. Menggunakan bahasa. Dudukkan sesuatu konsep pada tempatnya, Pak. Jangan asal-asal gitu loh, Pak. Saya sudah jelaskan tadi bahwa wahyu itu apa yang Tuhan singkapkan dari rahasia yang banyak sekali. Nah, Anda tidak paham, mau muter-muter ke sana kemari mengatakan saya tidak ada pengetahuan. Nah, itu menurut saya diskusi yang tidak sehat. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan Anda ahli bahasa, dosen bahasa Arab, jelaskan dalam perspektif bahasa Yunani kitab Anda, wahyu itu apa? Kan gitu loh, Pak. Saya tidak perlu. Nah, begitu. Di situ makanya. Ada Anda memaksa saya untuk membahas dari sisi bahasa yang makan berjam-jam. Pak, jangan jadikan itu sebagai alasan, Pak. Tinggal Bapak kata wahyu dalam bahasa Yunani itu apa, definisinya apa. Terus kemudian kita lihat apa pantas kemudian kitab Anda itu mengambil kata wahyu atau tidak. Kan saya sudah jelaskan. Dengarkan baik-baik. Auha rabbuka ila nahli antakhizi minal jibal. Wahyu, Pak, sekali lagi. Kata wahyu itu punya kaidah, punya konsep di dalam Islam. Dengarkan. Ya. Tolong dihargai konsep itu, Pak. Dihargai konsep wahyu. Jangan asal Anda guna kata wahyu, tapi Anda nggak ngerti, nggak paham itu wahyu apa. Itu yang saya tidak setuju. Nah, karena itulah kemudian saya minta dengan hormat kepada Bapak,
supaya Bapak menjelaskan kata wahyu itu berdasarkan pendekatan bahasa Yunani dan konsep iman. Coba Pak, silakan. Saya mau pendekatan bahasa kita aja supaya orang lain mengerti. Nah, itu makanya saya katakan Bapak ini menyakukan kajian penyampaian berdasarkan Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ini yang sedang Bapak praktekkan. Itu cocok di gereja Pak, atau di depan mahasiswa Bapak, nggak cocok di hadapan saya gitu loh. Lanjut Pak, terus Anda tidak sopan, Anda tidak sopan dan tidak bermoral. Itu dalam penilaian saya Anda tidak bermoral dan tidak sopan. Oke, nggak apa-apa, Bapak ngatain saya tidak bermoral, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi mengambil kata wahyu dari agama lain, itu apa namanya Pak? Wahyu itu sudah bahasa Arab yang digunakan orang Kristen sebelum Islam muncul. Di mana di dalam kitab bahasa Arab Pak? Saya minta tunjukkan dalam kitab bahasa Arab Anda ada kata wahyu. Silakan, jangan ingat Pak ya, jangan sampai Bapak itu akan mendapatkan hal yang lebih pahit dari mulut saya. Anda mengatakan Kristen menggunakan dalam kitab bahasa Arab kata wahyu, tunjukkan kitabnya mana coba. Saya mau bukti. Saya mau bukti, silakan kitab bahasa Arab, kata wahyu silakan. Kebetulan saya legal. Saya tidak suka. Yang legal tadi tolong tunjukkan bukti kitab Anda menggunakan kata wahyu. Sekarang maksud saya silakan. Anda dengan Anda mengancam nggak usah ambil sesuatu yang melebihi dari mulut Anda, itu apa Anda ini kok di lain ini. Kalau mau menjawab pertanyaannya Banyu, nggak jawab aja. Kalau Anda menyampaikan dengan cara palsu sesuai ayat Anda, ngerti? Filipi 1 nomor 18. Anda menyampaikan berita tentang Yesus baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ini yang sedang kalian praktekkan. Anda sebagai dosen mengatakan kitab Anda lebih dulu menggunakan kata wahyu oleh orang Arab Kristen. Tunjukkan mana dalilnya. Mana saya lihat kitab Anda yang menggunakan kata wahyu mana? Wahyu itu terjemahan bahasa Indonesia yang memang ambil serapan. Nenekmu kiper. Saya minta kitabmu yang menggunakan kata wahyu mana? Salah. Mana? Sebentar Banyu, saya luruskan dulu. Indonesia, Pak. Kalau sebentar dulu. Di Alkitab bahasa Sebentar Indonesia, saya pakai nama biar nggak melebar. Tunjukkan di kitab Anda ada kata wahyu nggak di original teks, ada apa enggak? Itu aja. Tidak mau membahas dengan bahasa Arab aja Bang Andi, kata original teks. Iya. Ada nggak kata wahyu di Bible Anda? Ada apa enggak? Bahasa Arab tes. Yang bahasa Arab silakan. Bahasa Arab silakan. Ada enggak? Saya tidak mau ini bagaikan menegakkan benar bahasa Anda ini. Silakan, saya tunggu. Ini suara siapa nih? Ini bagus nih. Oke, kembali ke topik aja dah. Itu Josias, Bang Andi. Ini Josias siapa sih ini? Anda enggak, gimana Anda ini? Bicaranya begitu banget, suaranya enggak bagus. Lagi di WC kayaknya. Iya, yang lain dia standby ya, jangan kacau. Itu gaya bicaranya. Ya, kita kembalikan ke bermoral lah. Pak Pendeta ya. Bermoral lah, beretika lah. Iya, Pak Zulkifli, intinya yang Pak Lengkong gunakan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kelamaan kamu. Sekarang ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan. Maaf ada sedikit kredit. Silakan Pak Pendeta, waktu Anda. Monggo. Tolong moderator dikontrol yang bicara ya. Ya, siap. Ya. Saya tidak mau buang waktu dengan cara diskusi begini. Ya, kembali ke topik ini, aja deh. Kalau wahyunya nggak bisa gini aja Pak Pendeta. Ini mau di ujung acara nih. Sekarang ya silakan. Saya dosen bahasa, mana mungkin saya tidak mengerti istilah wahyu. Oke, saya tunggu Pak. Silakan. Silakan Pak, silakan. Anda menjelaskan kata wahyu dalam perspektif bahasa Yunani, lalu kemudian Anda jabarkan di dalam konsep sesuai enggak kata wahyu itu dari asal usulnya. Silakan. Dulu. Apakah viewers kita ada orang Yunani? Ada pendengar kita orang Yunani? Tapi kan kami ingin tahu Pak, asal kitab Anda itu kan menggunakan bahasa Yunani Pak. Saya ingin tahu, kok alergi kali sih dengan asal usul kitab kalian? Tapi Anda sudah tahu, Anda bilang nggak mengerti semua. Kenapa nanya? Silakan Pak, silakan Bapak yang saya hormati. Saya tidak menjawab orang macam begini. Oke. Loh, memang cara saya bicara kayak begini Pak. Bapak nggak bisa ngatur nada saya, memang kayak begini saya. Iya, tapi Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Bapak lebih menyimpulkan lagi kata wahyu tadi.
sepertinya nggak mau menjawab ke sana Pak Jemaat, nggak apa-apa. Silakan Pak, saya minta tolong jelaskan ke saya kata wahyu dengan menggunakan perspektif bahasa Yunani. Apa sih wahyu itu, kok bisa sampai ada kata wahyu dalam kitab Anda? Silakan. Ya. Dengarkan. Ya, silakan. Alkitab mendahului 600 tahun sebelum Al-Quran. Jadi jangan bertanya lain lagi. Oh, nggak mau ditanya. Waduh. Nggak apa-apa, nggak usah, biarin. Nanti udah. Silakan aja lanjut. Kembali ke topik Pak Pendeta. Biar terakhir nih, udah sore. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang di Markus 16:19 naik ke surga kan gitu, duduk di sebelah kanan. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang masih mempunyai tubuh manusia atau tidak Pak Pendeta? Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh manusia tapi tubuh kebangkitan. Apa yang bedanya? Berbeda dari tubuh kita ini. Tubuh kita ini kalau tidak makan tidak bisa langsung eksistensinya. Tapi Yesus bisa. Tapi kan dengan waktu tubuh naik kebangkitan. Apa bedanya tubuh kebangkitan dengan tubuh manusia Pak? Tubuh kebangkitan Yesus itu tidak perlu ditopang dengan makanan. Seperti yang kita makan baru boleh hidup. Tidak ditopang begitu. Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, mohon maaf, kan kuburan kosong. Semuanya terangkat Pak, nggak ada yang tersisa. Artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu nggak ada perubahan sampai sekarang Pak Pendeta. Belum ada yang rubah loh Pak. Apanya? Bentuknya Pak, belum ada yang rubah. Belum ada ayat turun kalau Yesus sudah berubah sekarang fisiknya. Dengar dulu. Ya silakan. Anda pernah jamah tubuh Yesus? Kan di ayatnya mengatakan kuburan kosong. Mayat Tuhan hilang. Bilang tidak ada perubahan pada tubuhnya. Kan mayat Tuhan hilang Pak. Dia naik ke surga dengan keadaan seperti itu. Apa sudah kemakan usia dengan 2000 tahun yang lalu? Anda pernah raba nggak tubuhnya? Nggak pernah saya raba Pak. Beda dengan tubuh kita, dengan tubuhnya Anda pernah raba tidak? Menurut saya waktu Yesus hidup tubuhnya sama dengan manusia biasa Pak. Pada umumnya. Bukan manusia biasa, tubuh kebangkitan. Enggak, bukan tubuh seperti kita ini. Ya waktu Yesus ada di kuburan. Dia ada 40 hari, dia ada 5. Dia berjalan-jalan dengan murid-muridnya setelah kebangkitan. Waktu makan ikan goreng itu pakai apa Pak? Ikan goreng pakai tubuh apa? Tubuh itu bisa makan tapi tidak perlu makan kalau untuk kelangsungan hidupnya. Dirinya bahwa saya ini bukan hantu, lihat aku ini. Betul, tangan saya lagi luka. Itu bisa dijamah. Artinya tapi dia Pak tidak tergantung pada makanan seperti yang kita makan. Artinya dia manusia bentuknya Pak, waktu dia memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Betul, manusia. Artinya waktu itu sesudah itu dia naik terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya tubuhnya masih sama dengan yang di dunia. Dengarkan. Dia terangkat ke surga bukan dari kubur, dari bukit Zaitun. Oke, Bukit Zaitun. Sekarang waktu dia terangkat Pak, tubuh manusianya terangkat semua atau sudah berganti tubuh lain? Berangkat. Sebab berangkat semua. Setelah keluar dari kubur memang tubuhnya sudah tubuh kebangkitan. Oke, baik. Sekarang di surga ini Yesus tubuh manusia apa tubuh lain? Pertanyaan Anda ini bagaimana sih? Kan saya udah bilang yang naik ke surga tadi tubuh kebangkitan. Ya tubuh kebangkitan yang ada pada pribadinya sekarang. Apa maksud tubuh lamanya mana tubuh lamanya? Apa maksud tubuh kebangkitan Pak? Tubuh yang keluar dari kubur. Oke, tubuh lamanya maksudnya Pak Dasuki. Tubuh lamanya kemana Pak? Rambut, kumis, kaki, kepala masih ada Pak? Anda menanyakan sesuatu yang kenapa, yang Pak? sama sekali tidak perlu dipertanyakan. Loh kok nggak menyalahkan pertanyaan Pak? Bilang aja kalau nggak bisa jawab. Enggak perlu dipertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan Pak, soalnya sekarang kan Yesus ini dulu saya tanya dulu Anda. Kok Adam yang bertanya? Halo. Iya. Adam rambutnya pirang atau hitam? Saya nggak pernah lihat. Ya sama. Ya. Saya nggak pernah jamah. Saya nggak nanya warna rambut Yesus loh Pak. Ini Bapak itu menyelisih Bible ini. Saya nggak nanya warna rambut ini. Yesus kan pernah dilihat orang. Oke lah kalau foto-foto yang beredar itu tidak identik. Yang jelas Bunda Maria ini pernah punya anak yang umur dewasa 33 tahun setengah. Semua orang tahu itu. Bunda Maria punya anak begitu. Oke lah modelnya seperti bule ganteng kan begitu Pak. Dengarkan. Jadi bagaimana sekarang? Pertanyaan Anda itu tidak masuk dalam pembahasan teologi. Itu pembahasan apa Pak? Itu kan masuk dalam pembahasan teologi. Nah bagaimana dengan Markus 16:19? Terangkatlah dia ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Betul. Siapa yang duduk itu?
Ini pun kesalahpahaman Anda. Ya, yang duduk di sebelah kanan Allah itu bukan ada kursi kiri, ada kursi lain. Saya nggak nanya kanan. Kursi, Pak. Saya nanya yang duduk itu siapa? Tunggu dulu. Anda membayangkan ada kursi tempat orang duduk. Saya nggak membayangkan itu. Yang dimaksudkan duduk di sebelah kanan Allah artinya Yesus mempunyai kedudukan yang terhormat. Iya, paham, berharga. Pak. Paham. Saya nggak menanyakan lagi. Saya nggak menanyakan tempat duduknya. Sosok yang duduk ini siapa? Apakah bentuknya ada fisiknya atau tidak? Tidak bisa dipertanyakan untuk itu karena yang dibahas adalah kehormatan. Pak, ini kuburan, Pak Pendeta, ini kuburan kosong loh, Pak. Seandainya kuburan masih ada, terisi saya nggak akan menanyakan itu. Yang tertinggal di dunia ini, badannya Yesus hanya kuluknya waktu disunat 8 hari. Selain itu semua terangkat. Maria Magdalena datang ke kuburan, mayat Tuhan hilang. Kuburan kosong. Dia bangkit makan ikan goreng. Sesudah itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa bersama fisiknya, Pak. Jadi Anda mau Yesus seperti apa sekarang? Saya nggak ada mau, Pak. Anda berceritakanlah apa, di mana fisiknya sekarang, fisik aslinya Yesus di mana? Saya sudah bilang tadi, waktu Yesus naik ke surga, dia berangkat dengan tubuh kemanusiaannya yang sudah dibangkitkan, tubuh kebangkitan. Itu cukup. Boleh saya tanya, Bang Andi? Ya boleh, Pak De. Jadi begini, Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa bangkit itu dalam bentuk tubuh rohaniah ya. Tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu apakah seperti jasad manusia seperti itu? Tubuh kebangkitan itu tubuh seperti kita ini tapi ya, sudah mengalami perubahan. Sebut ayat, Pak. Sebut ayat, Pak. Enggak usah lari ke sana. Nah, kita bicara itu harus ada dasar gitu loh, Pak. Oh, Anda mau duduk 10 jam? Boleh. Silahkan sebut ayat 1 ayat saja. Masa sebagai seorang pendeta nyebut 1 ayat saja Anda nggak mampu? Tapi saya tidak mau. Karena Alkitab bilang di taman di Bukit Zaitun, dia terangkat seperti dia. Nggak mau apa nggak ngerti? Jujur aja. Karena saya lihat pemahaman Anda ini meleset dari kitab Anda. Tidak ada di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa bangkit dari kematian itu berupa tubuh jasmaniah. Tidak ada. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ya ayat 44 di situ dikatakan yang ditaburkan tubuh jasmaniah yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Anda sendiri tadi mengatakan bahwa roh itu tidak bisa dilihat, sementara Yesus dapat dilihat. Bagaimana mungkin Yesus itu bangkit sebagai tubuh rohaniah? Coba. Dia bangkit dengan tubuh jasmani, dijamah oleh muridnya kok. Justru ketika para murid itu menyangka Yesus itu bangkit sebagai tubuh rohaniah, Yesus menjelaskan bahwa dia tidak bangkit dalam tubuh rohaniah, bahwa dia tidak mengalami kebangkitan. Bukti Yesus mengatakan begitu, Yesus menyuruh muridnya meraba. Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku, karena bagi roh tidak bukan hantu, daging dan tulang. Betul. Nah sekarang apa manfaatnya Anda bertanya itu? Nah karena saya bertanya seperti ini, saya melihat Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab. Tidak begitu. Saya bertanya begini, Pak De, maaf. Saya bertanya begini, saya pengen tahu, Yesus sekarang ini di surga masih punya fisik atau tidak? Punya. Tubuh kebangkitan. Oke, tubuh sama dengan tubuhnya yang ada di dunia atau udah berubah? Tubuh kebangkitan lain kualitasnya dengan tubuh yang ada di dunia. Sebelum itu nggak ada dasarnya, Pak Pendeta ngomong ngawur, nggak ada dasarnya itu. Berarti sudah ada yang merubahnya, sudah berubah, Pak Pendeta. Sudah berubah ini fisik. Tubuh kebangkitan itu tidak perlu ditopang dengan makanan, walaupun bisa. Saya nggak bicara makanan, Pak Pendeta. Ini udah di surga, ini punya fisik apa enggak? Punya. Yesus ini punya. Nah sekarang fisik dulu. Ya udah itu aja pertanyaan saya, Pak. Udah. Oke, sudah cukup. Artinya kalau udah menyembah Yesus berarti menyembah fisiknya, Pak? Tidak begitu. Loh, kok ada fisiknya kok, Pak? Bisa dipisah gitu? Dengarkan. Ya, silakan. Tuhan Yesus bukan manusia. Dan manusia Yesus bukan Tuhan. Cukup. Terus yang disembah Kristen siapa, Pak? Yesus apa bukan? Tuhan Yesus yang kami sembah. Oke, artinya fisiknya ada, Tuhan Anda sekarang ada fisiknya? Kok bolak-balik Ya situ? Tuhan Anda sekarang ada fisiknya, Pak. Jadi kalau Anda menyembah, Anda nggak bisa
pinggirkan fisik dulu, nggak bisa. Iya, walaupun Yesus ada di surga, tapi dia bilang dia ada dimanapun 2 orang 3 orang berhimpun atas namanya dia hadir. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah buat saya. Yang jelas di surga Yesus ini ada fisiknya kan gitu ya Pak Pendeta ya. Ini yang penting Pak, soalnya kalau mengatakan nggak ada kuburan kosong, ini masalahnya. Sulit loh ini Pak, sulit loh ini. Saya serius. rasa ini cukup ya. Cukup agak sulit ini Pak. Di surga Yesus itu punya tubuh kebangkitan. Cukup, titik. Ya tubuh kebangkitan itu apa Pak Pendeta nggak bisa jelaskan. Ini aja, ini kan nggak berdasarkan ayat di Bible, nggak ada keterangannya tubuh kebangkitan, nggak ada. Hanya berdasar asumsi saja saya lihat Pak Pendeta itu. Enggak. Ya kalau Anda tidak berdasar asumsi, tunjuk ayat seperti saya mengatakan bahwa tubuh yang dibangkitkan itu tidak bentuk jasmani, saya tunjuk ayat. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Juga dikatakan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi, ya, ketika orang dibangkitkan itu seperti apa? Kata Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat, artinya seperti roh. Bukan berbentuk jasad, Pak. Coba kalau Anda jawab itu pakai ayat lah. Masuk Pak Pendeta nggak ngerti ayat Bible? Saya perhatikan Anda menyatakan, menanyakan hal-hal yang Anda sama sekali tidak mengerti. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya punya ayat, punya dasar, sementara Anda jawab nggak pakai dasar, asumsi doang. Tapi Anda kan tidak menafsir, hanya baca. Ditahan. Justru saya nggak menafsir, nggak perlu ditafsir, sudah jelas itu. Ayatnya yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan tubuh rohania. Anda sendiri mengatakan bahwa roh itu tidak dapat dilihat, sementara Yesus bangkit dapat dilihat. Memang rohani, roh ada tubuh. Lah iya itu, nggak ada tubuh. Makanya ketika Yesus bangkit, para murid takut itu karena menyangka Yesus itu hantu roh. Yesus berkata, kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Rabalah, lihatlah tangan rabalah tangan dan kakiku. Itu tetapi amin. bagi roh tidak memiliki itu betul. daging dan tulang. Karena Yesus itu bangkit, karena Yesus itu hadir dalam keadaan jasmani. Anda tadi mengaitkan dengan apa yang ada di Korintus. Saya tanya balik, memang roh ada tubuh? Ya memang tidak ada. Ya sudah. Nah, sedangkan orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk roh. Anda mengatakan yang dibangkitkan berbentuk jasmani. Ini Anda nabrak kitab Anda sendiri kalau begitu, Pak. Yang bangkit dari kubur bukan itu jasadnya yang bangkit. Ayatnya mana? Enggak usah saya beritahu. Banyak sekali. Ayat mana? Kalau tidak ada ayatnya berarti Anda asumsi. Kita bicara perlu data di sini. Anda ayatnya seorang ayatnya kuburan kosong. BSD. Ayatnya kuburan kosong. Udah. Bicara kok kayak anak sekolah minggu nggak pakai dasar sama sekali. Udah baik, udah kelar ya. Artinya justru pertanyaan Anda itu seperti anak anak sekolah minggu, kanak-kanak dibola-balik. Oke, baik. Sudah. Baik. Jadi bukan sekarang lawan gini. saya Anda, Pak. Sudah, bukan lawan saya Anda. Baik. Gini aja Pak Pendeta, kita udah sepakat di sini bahwa kuburan kosong. Artinya fisik Yesus sudah nggak ada di bumi kan? Itu aja sih. Iya. Nggak, yang jelas dia terangkat di Bukit Zaitun dengan tubuhnya. Iya, dengan tubuhnya. Bicara kubur. Iya. Yang jelas dia terangkat di surga dengan tubuhnya. Kalau harus bicara kubur, Pak. Malaikat dengar, malaikat yang hadir pada waktu Yesus sementara terangkat bilang juga sebagaimana kamu lihat dia terangkat, begitu juga dia akan kembali. Yesus ini terangkat, Pak Pendeta. Dia kembali dengan tubuh juga. Oke, baik Pak Pendeta, ini Yesus terangkat sendiri atau ada yang angkat? Menurut Anda, siapa yang angkat? Allah yang angkat Yesus. Iya, begitulah jawabannya. Berarti Yesus masih membutuhkan kekuatan lain untuk terangkat. Yesus itu saya sudah bolak-balik terangkan, dia punya 2 sifat ilahi dan manusiawi. Sedangkan masukkan roh di jasadnya dia sanggup, apalagi cuma mau angkat tubuh ke atas. Sifat ilahinya kemana? Kenapa dia membutuhkan bantuan Allah waktu dia angkat? Sifat ilahinya kemana? Itu sudah bolak-balik dibahas tadi ya, saya tidak mau bahas lagi. Oke, baik. Jadi diputuskan sekarang ya Pak Pendeta bahwa di surga itu Yesus mempunyai tubuh ya Pak? Iya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan dengan tubuh yang ada di dunia beda apa sama? Beda.
Kualitasnya beda. Yang merubah itu siapa, Pak? Yang tubuh di dunia itu masih perlu makanan jasmani. Iya. Sedangkan tubuh kebangkitan masih boleh makan tapi tidak membutuhkan makanan untuk kelangsungannya. Oke, siapa yang merubah tubuh manusia biasa ini menjadi tubuh kebangkitan? Siapa yang merubah, Pak? Ya Tuhan Allah. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus yang merubahnya. Kok pertanyaan lari-lari ke situ ya? Ya kan ada yang merubah, bukan dia kecuali Bapak Pendeta menjawab cara dia berubah kecuali Pak Pendeta mengatakan kalau saya tidak mau habiskan waktu untuk pembahasan yang konyol ini. Kok konyol ini intinya? Pertanyaannya beruntut dan tidak. Kok kamu ini ikut campur sih? Ini Pak Pendeta setengah mati jawab, kamu ini. Ini kuburan kosong loh, katanya Pak Pendeta punya tubuh, tapi tubuh kebangkitan. Nah, siapa yang merubah dari tubuh biasa menjadi tubuh kebangkitan? Pak Pendeta menjawab Allah, artinya masih ada kekuatan lain yang bisa merubah ini. Ini kan fakta gitu loh. Jangan terguncang lah. Santai aja. Ini udah fakta diterangkan oleh Pak Pendeta. Saudara moderator, terima kasih saya sudah bertamu di sini. Saya rasa cukup pembahasan kita sampai saat ini ya. Terima kasih banyak. Wassalam. Makasih Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya siapa ini siapa nih yang mau lanjut ke Pak Pendeta nih? Pak Roni itu, Pak Roni. Ya Pak Roni mau nerangkan apa yang Anda maksud Pak Roni? Pak Pendeta udah mundur, silakan Anda maju. Silakan Pak Roni. Anda lebih pintar dari pendeta, silakan. Ya, saya ada tamu, maaf ya, saya mohon diri dulu. Ya, makasih Pak Pendeta ya, mohon maaf kalau ada Pak Pendeta, saya minta maaf Pak. Iya. Ya, saya usul. Saya mohon maaf. Saya usul buat Suma. Baik. Bicara berkomunikasi dikasih bobot etika ya. Baik. Saya juga usul Pak. Nanti saya minta maaf lagi, bawa data, Pak ya. Bawa ayat, bawa data kalau datang ke sini lagi Pak ya. Silakan Pak Juma. Silakan Pak Juma, diluruskan dulu Pak Juma. Silakan. Iya, jadi Pak Pendeta sekali lagi saya pribadi mohon maaf kalau kata-kata saya, cara saya itu tidak bermoral, tidak beretika. Ya sekali lagi dari ujung rambut sampai kepala saya minta maaf. Ini pelajaran buat saya untuk lebih baik ke depannya. Cuman pada intinya saya hanya ingin agama kita itu Pak berdiri di atas koridor masing-masing, kita saling menghargai gitu. Silakan Anda ajarkan Kristen berdasarkan asal-usul ajaran agamanya. Kemudian saya pun demikian. Ya, meski demikian saya merasa saya khilaf, saya mengaku salah, saya minta maaf kepada Bapak. Oke, baik. Saya maafkan. Saya juga minta maaf kepada Pak Pendeta karena pertanyaan saya yang membuat Pak Pendeta agak sedikit kewalahan dalam menjawab. Mohon maaf. Nanti ada Sisil tuh yang katanya menantang Guludah. Silakan siapa yang mau? Iya. Silakan yang mau bicara dari teman Kristen, monggo.